Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin Rasulullahi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama-tama, yang paling utama adalah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkaramnya lah kita masih diberi kesehatan sampai saat ini. Dan tidak pula juga junjungan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat beliau kita bisa merasakan dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang pada saat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walutun idh qala liqaumihi atatunal fahisata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Innakum lataltunar rijala thawwatan min dunin nisa bal antum qaumun musrifun. Pada zaman saat ini banyak terjadi penyimpangan yang terjadi di luar sana, entah itu kekerasan seksual, pelecehan, maupun pembunuhan. Itu sudah sering terjadi. Dan ada salah satu lagi, yaitu fenomena yang sangat populer di luar sana dan bahkan di Indonesia sudah masuk misalnya adalah LGBTQ+, yang mana itu adalah lesbian, gay, biseksual, transgender, queer, dan yang lainnya. Ini merupakan penyimpangan dalam orientasi seksual secara besar. Bagaimana tidak? Seorang laki-laki yang awalnya laki-laki itu merubah dirinya menjadi perempuan. Begitupun sebaliknya. Dan antara perempuan sama perempuan itu melakukan hubungan. Serta laki-laki juga seperti itu, melakukan hubungan sesama jenis, dan itu jelas sangat dilarang di dalam Islam. Yang mana sesuai dengan ayat yang saya bacakan tadi, yang memiliki arti adalah sebagai berikut. Dan kami juga telah mengutus Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, mengapa kamu melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu di dunia ini? Sungguh, kamu telah melampiaskan syahwatmu kepada sesama laki-laki, bukan kepada perempuan. Kamu benar-benar kaum yang melampaui batas. Jelas? Ini sudah dijelaskan di dalam Al-Quran dan ini sangat dilarang. Dimana kita ingat dulu pada zaman Nabi Lut, fenomena ini juga terjadi. Dan endingnya adalah kaum mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diazab. Dan pada saat ini fenomena itu muncul kembali. Banyak terjadi seperti secara terang-terangan, bukan secara sembunyi-sembunyi lagi. Banyak melakukan aksi, baik itu dari promosi melalui kartun anak-anak, melalui video-video iklan, melalui olahraga, dan lain sebagainya. Dan fenomena ini sebenarnya sangat-sangat menyimpang karena sungguh tidak logis dan tidak masuk akal dan sungguh-sungguh di luar nalar, yang mana pelanggaran syariat berupa praktek LGBT jelas akan menimbulkan banyak persoalan dan musibah, serta banyak juga masalah yang akan terjadi. Seperti contohnya, menurut para ahli kesehatan, ada 5 potensi ancaman yang mengganggu kesehatan, yaitu HIV, AIDS, dan lainnya. Tidak hanya dari kesehatan, juga dari agama. Sungguh sudah pasti mereka akan diazab Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhirat juga mereka pasti akan dihukum dan dimasukkan ke neraka. Dan semoga itu bukan kita. Nauzubillah min dzalik. Dan maka dari itu, kita sebagai anak muda dan semuanya harus menjaga diri dan bisa untuk memproteksi diri kita dari ancaman-ancaman seperti berikut. Dan jangan sampai kita untuk mengikuti jejak-jejak dari mereka, jejak-jejak dari kaum-kaum LGBT ini. Sebagai contoh, kita melakukan kegiatan positif untuk menghindari kegiatan-kegiatan negatif. Dan jangan sampai kita sama sekali mencoba atau iseng untuk melakukan kegiatan tersebut, karena yang berawal dari coba-coba dan iseng itu pasti akan keterusan. Dan jangan sampai kita mendekati, dan janganlah kamu mendekati zina. Jelas, mendekatinya saja kita tidak boleh, apalagi kita melakukannya.
Maka dari itu, kita harus bisa memproteksi diri kita. Saya ingatkan kembali, kita harus bisa memproteksi diri kita dari kegiatan-kegiatan yang tidak baik, apalagi seperti LGBT ini. Nauzubillah. Dan bagaimana sih caranya? Caranya yang pertama, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menjauhi larangannya, mendekatkan diri kepadanya, melaksanakan perintahnya. Dan ya, tadi seperti yang saya jelaskan, jangan sampai pernah kita iseng-iseng ataupun melihat ataupun melihat-lihat sedikit juga kita jangan sampai. Dan seterusnya, mungkin kita bisa melakukan hal-hal kegiatan positif, berolahraga, membaca buku. Membaca buku adalah baca buku yang positif, bukan yang negatif. Dan masih banyak yang lainnya untuk melakukan kegiatan positif. Dan apabila ada orang yang terlanjur mengikuti kegiatan ini, sebaiknya kita tegur dan kita nasihati secara baik-baik, dan kita ajak mereka kembali ke jalan yang lurus. Akhir kata, cukup sekian video yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.